Para sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan tunjukkan beberapa hal mengenai kipas angin. Jadi kipas angin itu masih dianggap berharga kalau dia itu bisa berfungsi dengan normal. Tetapi kalau tidak bisa berfungsi dengan normal, itu sebaiknya dibuang. Nah, kondisi seperti apa yang menyebabkan kipas angin itu harus dibuang? Nah, seperti misalnya, jadi ada komponen kipas angin yang memang tidak ada spare partnya, misalkan seperti tutup ini ya, tutup ini kemarin itu berlubang. Nah, ini ya, ini masih bisa dipakai, kipas anginnya masih bisa, cuman ini kan kalau berlubang itu kan apa sih namanya, debu-debu masuk ke dalam komponen kipas angin, bisa menyebabkan kemacetan. Nah itu ya, kalau ini masih bisa diatasi untuk menghalangi debu saja, ini bukan untuk apa seni. Kalau dari keindahan mungkin ya jelek ya, tapi ini ditutup. Saya menggunakan tutup dari botol bekas, tapi botol bekas yang begini ya, yang dari PP ini botolnya. Kemudian saya gunakan ini, kemudian hanya menggunakan perban ya, perban tempelkan ke sini, kemudian disemprot menggunakan resin ya, menggunakan resin semprot. Nah, hasilnya jadi begini, jadi bisa rapat kembali. Nah, itu fungsinya berarti sebagai penutup sudah normal. Kemudian dari sisi mesin ya, kalau dari sisi mesin, kalau kita beli barang baru, secara mudah ngeceknya adalah, jadi ternyata kipas angin itu harga spare partnya itu murah ya, mesinnya itu murah ya, ini mesinnya, tapi ya itu harus sama. Kalau tidak sama persis menyebabkan penggantiannya jadi repot, jadi harus dilihat persis apa tidak. Nah, ini mesin aslinya untuk mesin kipas angin ini adalah yang ini, yang aslinya. Tetapi kemudian ini bushingnya yang di sebelah sini rusak. Nah, ini sudah diganti bushing baru, tetapi bukan baru, bushing dari kipas angin yang rusak ya. Nah, kipas angin yang satunya rusaknya bushing sebelah sini, sehingga bushing yang sebelah sini bisa dipakai di sini, jadi ini bisa normal lagi. Jadi kalau bushingnya ini panas, menyebabkan bushingnya ini udah koclak ya, koclak. Kalau di gini koclak ya, gini koclaknya udah lumayan gede, itu kalau berputar motor akan jadi panas dan menyebabkan bisa terbakar, ini apa, lilitannya bisa terbakar. Nah, untuk jadi kalau dalam perawatan, jadi di sini bisa dikasih grease, tetapi yang di bagian bushingnya aja. Ini di sini juga. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan, bushing di sini atau bushing di sini. Kalau sudah terlalu panas biasanya koclak ya. Penyebab pertama adalah bushingnya koclak. Kemudian yang kedua mungkin berkarat karena jarang dipakai, kalau itu ya bisa aja berkarat. Kemudian kerusakan pada gearbox. Ini karena plastik ya, ini kan karena ini komponen plastik, bisa saja aus ya. Jadi biasanya udah sampai rusak ininya, plastiknya. Ini kalau ini kan muter nih. Nah, ini bisa dibuka di sini, di dalamnya, kemudian dikasih grease ya, dikasih vaseline. Nah, itu kalau di sini hanya di bagian yang berputar, di yang menempel putaran ya, di bushingnya ini dikasih vaseline. Tapi kalau yang di dalam sini harus dibuka sini dan dikasih grease karena ini plastik.
gear plastik dalamnya. Nah kemudian ini kalau beli, nah ini baru ya. Nah kalau beli baru bagaimana cara ngeceknya? Yang paling mudah ngeceknya adalah menggunakan multitester. Nah, ini multitester. Kita pasang di bagian ohm. Bisa kali 10, bisa kali 1. Kemudian ini di minus, ini plus. Jadi ini kalau dalam kondisi biasa ini akan berjalan begini. Jadi kalau kali 1, kalau kali 100. Nah mungkin yang lebih terlihat jelas itu kalau kali 100 akan langsung terlihat efeknya besar ya. Nah ini kalau mengecek ini apakah ini trafo masih kondisi baik, yang paling mudah adalah begini. Jadi biasanya dari toko ada petunjuk mana yang ke listrik, mana yang untuk speed ya. Jadi misalkan ini ada petunjuk netral, itu yang merah, yang lain ini L1 L2 gitu ya. Jadi ini bisa, L itu artinya line 1, line 2, yaitu bisa speed 1, bisa speed 2 gitu. Tetapi line itu artinya bukan speed tapi jalur. Kalau memastikannya berarti harus dicek mana yang lebih cepat. Kalau yang lebih cepat artinya itu mungkin speed 2. Nah ini jalur netral, ini speed, ini speed. Nah kita bisa cek begini, apakah ini masih connect. Nah itu masih connect ya. Nah itu berarti tidak ada yang terputus. Kemudian di sini juga dicek. Nah itu berarti tidak ada yang putus. Kemudian jalur ini juga nyambung ya. Nah jadi semuanya terkoneksi, tidak ada yang putus. Itu paling mudah. Jadi ini masih tersambung semua, tidak ada jalur yang putus. Cuman untuk memastikannya itu harus dikonekkan ke listrik, karena masing-masing ini kan ada ada dua serabut yang masuk ke sininya. Jadi kalau serabut satu saja bisa saja masih connect, tetapi sebetulnya udah putus. Ada yang satu putusnya hanya satu, bisa tidak jalan, tapi mungkin jalan, jangan jelas jalur utama masih jalan. Nah kemudian cara masang ini kan udah ada keterangan dari toko. Cara masangnya misalkan mau diganti ke sini ya, ini adalah colokan ke listrik. Jadi yang disebut netral itu yang langsung connect. Ini tombolnya ada sini ya, tanpa dipencet tombolnya, tanpa dipencet begini, di kondisi tidak dipencet itu langsung adanya bagian yang connect ke listrik, itu namanya jalur netral. Jalur netralnya cari di sini. Nah, kalau tidak berarti yang satunya lagi. Nah ini jalurnya. Mana tadi? Nah itu, ini kok kadang nyambung kadang enggak ya. Nah ini adalah jalur netral, artinya nih langsung ke listrik, dan ini nyambung ke, dari keterangan toko adalah yang warna merah.
jalur netralnya. Nah, berarti yang lainnya adalah speed ya. Yang ini yang berarti yang warna abu-abu dan merah itu adalah speed. Nah, speednya nih kita cek masih, aduh tadi mana tadi ya, berarti yang ini tadi kan apa, yang jalur netral, yang satunya itu speed ya, speed. Misalkan ini pencet yang satu, nah ini pencet yang satunya, yang ini satunya berarti speed, ini speed 1 ya, jelas ini speed 1, yang abu-abu speed 1. Kemudian ini pencet yang nomor 2, ininya masih tetap, ini berarti yang merah speed 2. Jadi kalau yang lain nggak jalan kan. Nah, ini speed. Kalau yang ini jalur langsung ke listrik, berarti yang merahnya speed. Nah gitu ya. Nah sekarang berarti yang connect langsung ke trafo adalah yang netral, yang warna biru sambung ke warna merah gitu ya. Nah begitu saja informasinya, semoga bermanfaat.